berusia 54 tahun asal Konawe yang menghembuskan napas terakhirnya pada Senin pagi 5 Mei 2025. Ia bukan hanya pergi sebagai korban kekejaman, tetapi juga sebagai simbol kebaikan yang tak sempat diselamatkan. Dedi meninggal dunia setelah 3 hari berjuang melawan rasa sakit dari luka tusukan di dada dan di perutnya. Luka itu bukan akibat kecelakaan atau ulah sendiri, melainkan hasil dari pengkhianatan atas kebaikan yang ia berikan. Tragedi bermula pada Jumat malam 2 Mei 2025 atau menjelang subuh 3 Mei di kawasan Terminal Baruga, Kendari. Seperti biasa, Dedi mangkal di sana menunggu penumpang untuk rute Kendari Bombana. Malam itu, ia melihat seorang pria asing duduk sendiri, tanpa lapar dan kelelahan. Dedi, yang dikenal baik dan dermawan, menghampirinya. Ia membelikan makanan dan minuman, bahkan rokok, dan mengajak pria itu beristirahat di dalam mobilnya agar terhindar dari gigitan nyamuk. Namun niat baik itu dibalas dengan pengkhianatan. Saat Dedi tertidur, pria tersebut menghantam kepalanya dengan batu besar 2 kali. Dedi yang sempat tersadar berusaha melawan, tetapi pria itu mencabut badik dan menikam dada serta perutnya 4 kali. Luka juga terdapat di tangan, bekas usaha Dedi menepis serangan. Dalam keadaan nyaris tak sadarkan diri, bersimbah darah, Dedi masih mampu menyeret tubuhnya dan mengendarai mobilnya ke Polsek Baruga untuk meminta pertolongan dan melaporkan masalahnya. Ia kemudian berupaya keras ke Rumah Sakit Umum Daerah Matramas, Kendari. Di sana, Dedi butuh operasi secepatnya, tapi biaya sebesar kurang lebih dari 20 juta rupiah itu menjadi tembok penghalang. Kis yang ia miliki tidak menanggung karena kasus tersebut dikategorikan sebagai kriminal. Dalam wawancaranya, ia mengatakan, "Saya cuma ingin sembuh. Anak-anak saya masih sekolah. Saya tidak punya penghasilan lain," ucap Dedi dalam kondisi lemah beberapa saat sebelum ia meninggal dengan mata berkaca-kaca menahan nyeri. Ia adalah seorang ayah dari 3 anak yang menggantungkan hidup dari menarik angkot. Sosok sederhana yang tak pernah meminta lebih, hanya ingin hidup dengan layak, jujur, dan membantu orang lain sebisanya. Tetapi sistem tidak berpihak kepadanya. Pihak keluarga sempat berharap ada bantuan dari pemerintah atau uluran tangan masyarakat. Namun waktu tak menunggu. Senin pagi, Dedi menghembuskan nafas terakhir, membawa serta luka kebaikan dan harapan yang tak sempat terwujud. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang kabur usai melakukan penyerangan. Ciri-ciri pelaku tersebut telah dikantongi dan upaya pengejaran terus dilakukan. Dedi Wahyudin pergi sebagai korban, tapi lebih dari itu, ia pergi sebagai pahlawan kecil yang membawa pesan besar bahwa di negeri ini kadang kebaikan pun bisa tumbang hanya karena uang dan birokrasi. Dan meski raganya telah tiada, semangatnya semestinya menyentuh nurani kita semua. Sufyan Hadi melaporkan. Korban masyarakat biasa tidak ada yang begitu. Terus saya lupa tanya, itu kira-kira tujuan maksudnya apa ya? Dia mau berlari mobil kira-kira atau bagaimana? Tapi yang jelas orang itu kita tidak kenal. Hanya niatan kita mau membantu saja. Mungkin rasa kasihan kita dia duduk sendiri atau dia lapar. Dan pernah dan Tapi memang kita biasa selama kali itu. Setiap malam sendiri. Penumpang dari mana dia? Bombana. Dari Bombana. Bombana Polsek Bombana.